kitab tuh surga neraka tuh ada aja sudah sama semuanya, apa masalahnya lagi udah lagi. Nah di sini ada hadis Nabi. Wa fil hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ija qala ar-rajulu li akhihi, apabila seseorang berkata kepada saudaranya, ya kafir, engkau kafir, wahai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Boleh jadi di antara kedua itu pastilah ada yang kafir. Jadi jangan sembarang menuduh orang kafir. Jangan-jangan Anda yang menuduh kafir itu adalah memang sudah menjadi kafir. Ada orang duduk di kuburan, di mana lagi la ilaha illallah, disebut syirik, disebut apa? Sekarang ini ada nasihat dari Syekh Habib Muhammad Alwi Al-Hasani. Nah, bagaimana kita seharusnya beragama? Jangan mencela orang lain, jangan mengkafirkan orang lain. Nah, ini diantaranya. Yukti ukasirum minan nasi, kebanyakan kesalahan bagi kebanyakan manusia. Pipahmi hakikatil asbabil lati takruju sahibuha anda iratil islami wa tujabu alaihil hukmi bil kufri, yaitu tentang paham yang sebab-sebab memahami kebenaran tentang agama Islam, sehingga terlalu kuat memahami makna wajib, pemahaman wajib, sehingga bila orang lain tidak mampu, tidak melakukannya, maka dihukumkanlah orang itu dengan hukum kafir. Nah itu kada boleh aja sini. Patarahum yushara'una ilal hukmi alal muslimi bil kufri limujarradil mukhalifah. Maka mereka memandang sungguh mereka itu yusari'una, tergesa-gesa saja untuk menetapkan sesuatu orang muslim itu berbuat kafir hanya berbeda pendapat dengan diri mereka. Hatta lam yabik minal muslimin ala wajhil ardi illa qalil. Bayangkan begitu banyaknya orang dikafirkan sehingga tinggal sedikit saja lagi kira-kira yang tidak kafir. Contoh, ada orang ziarah ke kuburan orang tuanya, kafir. Tidak ada nabi ziarah ke kubur. Kayak apa nabi enak ziarah? Kuburan kuitan jauh benar sih din. Padang pasir itu kayak pencarinya lucut. Yalah. Bagaimana mencari kubur nabi, kubur orang tuanya? Jangankan di padang pasir. Kita aja di sini nah, di Banjarmasin ini. Tumbuhan rumput-rumput dan sebagainya. Yalah, mencari pembatas patok tanah. Sulitkah, enakkah? Sulit sudah. Apalagi nang padang pasirnya itu tandanya di mana? Sesuatu yang dengan bahasan, bila sesuatu yang tidak pernah dikerjakan Nabi, tidak dikerjakan Nabi, maka dia bid'ah, maka dia kafir. Nah ini tidak boleh seperti itu. Nah itu maksud beliau ini. Wa nahnu, karena itu tentang liha ulai li adrin tahsina li zonni, karena sesungguhnya mereka itu hanya ukurannya menilai kebaikan itu dengan persangkaan saja. Wa naqulu, maka kita katakan la'alla niyatahum hasanah min dafi wajibin al-amril bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Karena boleh jadi memang niat mereka itu baik, seolah-olah untuk menjaga agama Islam, ya lah, untuk membela Islam, untuk menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar. Walakinna fa'atahum anna wajibal amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar la budda fi adaihi minal hikmati wal mau'izatil hasanah. Tapi sesungguhnya terbalik, mereka justru
menjadikan kacau balau, tidak semestinya lagi bi'adaihi, pada yang seharusnya kondisinya menetapkan tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar, itu yang seharusnya dilakoni minal hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan cara hikmah, nasihat yang baik, wal mau'izatil hasanah. Sehingga kalau bisa wa ijak tadiya bil mujadilah, kalau memang perlu sesuatu itu, perkara itu harus diputuskan dengan perdebatan, mujadalah jidal, maka bil hikmati, maka hendaklah awil ahsan, atau yang terlebih baik disebut dengan seperti firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah kepada manusia pada jalan Rabbika, Tuhan engkau, bil hikmah wal mau'izah, pengajaran yang baik, al hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan perdebatan yang terbaik. Inilah jalan ada'a ilal kabul, dakwah yang bisa diterima oleh masyarakat, wa aqrabu lil husul alal ma'mul, yang lebih dekat kepada hasil yang memuaskan bagi orang-orang yang bisa memahami tentang demikian. Jadi dakwah kita jangan sampai mencela orang, suka menyalahkan orang, ya kan? Nggak usah. Jadi jangan mengkafir-kafirkan orang, itu menjadikan kita nantinya rusak sendiri. Rusak sendiri itu apa? Ya akhirnya kita tercela juga di dalam agama kita. Jadi banyak yang seperti itu menjadikan kita justru berlawanan dengan agama. Fa ijada'auta musliman yusalli wa yu'addi faraidallahi wa yastanibu muharrimahu wa yansirhu da'autuhu wa yasidu masajidahu wa yuqimu mu'ahada ila amri tarahu haqqan wa yarahu huwa ala khilafika. Maka ketika engkau memanggil orang muslim untuk mengerjakan sholat, ya sedangkan mereka juga sudah mengerjakan sholat, atau menunaikan kewajiban-kewajiban Allah yang lain, atau meninggalkan sesuatu yang diharamkan Allah, atau menebarkan di antara mereka itu dakwah-dakwah mereka, dan mengembangkan masjid-masjid mereka, mendirikan mu'ahadah, pesantren-pesantren misalnya, pesantren-pesantren didirikan, mereka sudah mendirikan pesantren, kenapa disalahkan lagi? Maksudnya orang yang Anda tuju itu orang-orang yang tadi mereka itu mendirikan pesantren, mereka itu pemimpin-pemimpin pengajian agama yang sudah bagus-bagus, kenapa dikafirkan mereka itu hanya gara-gara misalnya mereka ke kuburan, duduk di kuburan, tidak boleh sholat di kuburan. Siapa yang mau sholat di kuburan? Ya kan? Kadang-kadang menuduh orang berbuat syirik. Jangan meminta-minta ke kuburan. Siapa yang meminta-minta ke kuburan? Semua orang muslim itu pasti dia meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang minta ke kuburan? Ada. Kuburan tidak bisa memberi. Ada pernah di kuburan tuh keluar intan aja, kada pernah, emas kada pernah, apalagi duit kada pernah ya. Tidak pernah uang keluar. Artinya apa? Ketika mereka datang ke kubur-kubur, andaikan kubur itu kubur keramat, mereka hanya berwasilah saja kepada Allah, melewati itu, berwasilah itu artinya dengan kemuliaan orang yang dalam kubur agar dikabulkan hajat mereka. Di samping mereka juga ada komunikasi penghormatan kepada orang muslim, bainal muslim, antara orang muslim dengan muslim yang lainnya. Dan sedikit lagi lah, padahal para ulama-ulama dulu sudah melakukan ikhtilaf qadiman ikraran wa ingkaran. Para ulama-ulama sendiri sejak terdahulu sudah berbeda-beda juga pendapat. Kenapa sekarang Anda melakukan pentakbiran atau mengkupur-kupurkan, menyatakan syirik kepada sesuatu?
Nah, itu maksud sidin. Maka perlu dipertanyakan, ada apa dengan kalian semua itu untuk melakukan itu. Nah, yang sudah disepakati maka haruslah dipahami. Misalnya ujar sidin seperti yang tersebut di sini, masalah tauhid semuanya sepakat, tentang nubuah kenabian sepakat, ya kan, khatimur risalah bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sepakat juga kita bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Wal ba'su fil yaumil akhirat, hari berbangkit pada hari kiamat sudah juga. Wal hisab, tentang hisab tuh surga neraka tuh ada aja sudah sama semuanya, apa masalahnya lagi ada lagi. Nah, di sini ada hadis Nabi. Wa fil hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ija qala ar-rajulu li akhihi, apabila seseorang berkata kepada saudaranya, ya kafir, engkau kafir, wahai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, boleh jadi di antara kedua itu pastilah ada yang kafir. Jadi jangan sembarang menuduh orang kafir. Jangan-jangan Anda yang menuduh kafir itu adalah memang sudah menjadi kafir. Ada orang duduk di kuburan, di mana lagi la ilaha illallah, disebut syirik, disebut apa? Bid'ah. Yang disebut orang itu kalimat apa? La ilaha illallah. Ada orang naik kendaraan pakai Vespa, bid'ah adakah? Apa aja? Ada dari masa Rasulullah pakai unta aja. Adalah hadis Nabi sedang berunta, sedang berzikir, ada juga yang diucap sidin la ilaha illallah, ada juga adalah. Nah, ini berbahayanya kita menuduh orang naik Vespa kalau kita katakan juga bid'ah. Kalau kita katakan bid'ah naik Vespa atau tadi di kuburan, duduk di kuburan naik berzikir la ilaha illallah, berarti orang di malam hari gelap berjalan sendirian, orang diharamkan juga baca la ilaha illallah. Kenapa? Sama ya, apa bedanya yang di kuburan? Ya kan? Semua umat Islam maklum mengucap la ilaha illallah itu di mana saja, ya kan? Bahkan dalam WC pun, asalkan dalam hati. Kemudian hadis Nabi SAW dari Anas radhiyallahu anhu terakhir, salasun min aslil iman, ada 3 perkara aslinya iman itu. Al-kafu amman qala la ilaha illallah, yang pertama kalimat la ilaha illallah. La nukaffiruhu bijanbin wala nukrijuhu anil islam bil amali, dia tidak akan pernah kalimat itu menghancurkan atau rusak hanya karena dosa atau perbuatan lainnya yang jauh melanggar atau yang melanggar agama Islam. Misalnya pian minum-minuman keras, maka akidah la ilaha illallah itu tidak hilang. Apalagi membunuh orang, maka akidah la ilaha illallah itu masih tidak hilang. Berbuat maksiat macam-macam kan tidak hilang. Itu hebatnya la ilaha illallah, masih dianggap dia itu Islam. Wal jihad madin munju ba'asan ya Allah ilaya ayyuqatil akhiru ummati dajjal la yabtiluhu khuru jairin wala adlu adil. Yang kedua jihad di sisi Allah, yang pada jihad selama-lamanya tidak dihapuskan sampai hari kiamat nanti, sampai hari Dajjal nanti datang. Ada apa? Jihad itu tetap ada amalnya. Kalau pang di masa Rasulullah sudah habis, tidak. Yang ketiga al-iman bil aqdar, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak akan pernah hapus, tetap ada seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.